Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Dilahirkan Menjadi Manusia Baru, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita mempersiapkan hati kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahkan kepada kami berkat dalam seluruh perjalanan hidup kami. Secara khusus, Engkau telah melindungi kami sepanjang istirahat malam tadi, sehingga pada pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kami hendak mengawali kegiatan kami pada hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati kami agar sabda-Mu dapat kami dengarkan dan renungkan dengan baik. Kiranya sabda-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga mengantarkan kami sampai kepada hidup yang kekal. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia di dunia ini pasti akan merasa gembira dengan sebuah kelahiran. Jika sebuah keluarga dikaruniai seorang anak, maka sukacita akan menaungi keluarga itu. Orang-orang di sekitar mereka pasti turut merasakan kebahagiaan itu. Dalam konteks ini, kelahiran berarti kedatangan seorang anggota keluarga baru. Kelahiran merupakan sebuah anugerah akan kehidupan yang baru. Anugerah ini berasal dari Allah sebagai sumber kehidupan kita. Kelahiran bukan saja dialami oleh manusia, tetapi juga oleh alam dan makhluk lainnya. Alam memiliki kisahnya sendiri tentang kelahiran yang begitu indah. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar ini menceritakan pertemuan dan percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Kita tahu bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi dari bangsa Yahudi. Orang Farisi sangat membenci Yesus karena kehadirannya dianggap sangat membahayakan. Padahal Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk orang-orang Farisi itu. Tetapi karena hatinya demikian, maka orang Farisi sangat membenci Yesus. Mereka membenci Yesus karena menganggap bahwa kehadiran Yesus merebut kembali perhatian masyarakat Yahudi sehingga mereka mengikuti Yesus dan meninggalkan orang-orang Farisi. Namun ada beberapa orang Farisi yang juga percaya bahwa Yesus adalah putra Allah, bahwa Yesus adalah guru yang sejati. Hal ini nyata melalui perkataan Nikodemus. Barangkali kita dapat menyimpulkan bahwa Nikodemus adalah orang Farisi yang bertobat dan yang benar-benar percaya kepada Allah. Ia telah menjadi murid Yesus. Karena itu ia datang kepada Yesus. Kedatangan Nikodemus kepada Yesus ini pun pada akhirnya menimbulkan sebuah percakapan tentang kelahiran baru. Tentang kelahiran baru ini, ternyata Nikodemus memiliki pandangan yang berbeda. Nikodemus masih memiliki pandangan lahiriah tentang kelahiran kembali. Oleh karena itu, ia bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Namun, Yesus memberikan jawaban yang berbeda, yang pada akhirnya membuka pemikiran Nikodemus tentang kelahiran kembali. Maksud kelahiran menurut Yesus ialah kelahiran rohania, bahwa manusia berubah secara kualitas di dalam kehidupannya. Inilah kelahiran kembali di dalam roh, di mana Roh Kudus menuntun manusia
untuk berubah menjadi lebih baik. Roh Kudus membimbing manusia dari kejahatan kepada kebaikan. Inilah makna kelahiran kembali yang dimaksudkan Yesus. Kelahiran kembali berarti sebuah perubahan dan pembaharuan di dalam diri. Percakapan antara Yesus dan Nikodemus ini merupakan sebuah pengajaran dari Allah sendiri tentang salah satu ajaran dasar iman Kristen, yaitu pembaharuan atau kelahiran rohani. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan tentang kelahiran rohani ini. Pertama, pembaharuan adalah penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang oleh karena karya Allah, karya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah yang menciptakan dan membaharui. Roh Kudus membaharui para murid sehingga mereka memiliki keberanian untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama untuk bertindak sebagai nabi, sebagai hakim atas bangsa Israel, juga sebagai raja. Roh Kudus juga menciptakan alam semesta. Dalam lagu Veni Creator, kita memohon kedatangan Roh Kudus sebagai roh pencipta untuk membaharui hidup kita, sehingga kita dapat hidup lebih baik seturut kehendak Allah. Kedua, pembaharuan ini sangat penting bagi kita para murid Kristus. Yesus pernah bersabda bahwa kita adalah ranting anggur dan Ia sendiri adalah pokok anggur itu. Ranting tidak akan dapat hidup dan bahkan berbuah jika terlepas dari pokoknya. Begitu juga dengan kita, bahwa kehidupan kita tidak pernah terlepas dari Kristus. Kita tidak dapat hidup jika berada di luar Kristus. Kita tidak dapat menghasilkan buah yang berguna untuk kehidupan kita dan sesama. Yesus memberikan kepada kita semangat pembaharuan agar kita mampu bertunas dan menghasilkan kehidupan baru yang berkualitas. Ketiga, pembaharuan menghasilkan buah yang berguna. Bagi para pendosa, pembaharuan dan pertobatan menuntun mereka kepada suatu perubahan yang sejati di dalam hidup. Hal ini dialami oleh semua orang yang berdosa ketika mereka bertemu dengan Yesus. Para pendosa itu bertobat dan bahkan menjadi bagian dari para murid Yesus. Kita ingat Zakeus, seorang pemungut cukai yang bertobat setelah Yesus datang dan makan di dalam rumahnya. Keempat, pembaharuan berarti peralihan dari hidup lama kepada hidup baru. Hidup baru ini ditandai dengan perubahan kualitas di dalam diri kita. Hal ini dapat kita lihat dari semangat hidup yang timbul di dalam diri setiap pengikut Kristus. Peralihan tingkah laku ini akan membawa setiap orang kepada kehidupan baru yang telah dijanjikan Kristus kepada kita. Orang yang mengalami kelahiran kembali akan menjauhi dosa dan hidup seturut kehendak Allah. Kita
dapat melihatnya dalam diri Rasul Paulus. Sebelum mengenal Kristus, ia adalah Saulus yang selalu berusaha untuk membinasakan para pengikut Kristus. Saulus adalah momok yang menakutkan bagi semua murid Kristus. Ia menangkap, memenjarakan, menyiksa, dan bahkan membunuh para pengikut Kristus. Namun, setelah mengenal Kristus, hidupnya berubah. Ia menjadi pewarta kebangkitan Kristus yang berkeliling ke semua daerah di luar Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus sangat menekankan kelahiran baru kepada kita sebagai murid Kristus. Kelahiran baru ini ditandai dengan perubahan kualitas hidup. Roh Kudus membimbing kita dari kehidupan yang penuh dosa menuju kepada perubahan hidup seturut kehendak Allah. Membimbing kita dari kejahatan kepada kebaikan. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel bab 36, kita akan menemukan sabda Tuhan yang berbicara tentang pembaharuan umat Israel dan juga pembaharuan di dalam diri kita sebagai Israel baru. Pembaharuan hanya berasal dari Allah, dan kita hanya mampu membaharui diri karena kekuatan yang berasal dari Allah. Allah akan memberikan kepada manusia hati yang baru, dan roh yang baru akan diletakkan di dalam diri kita. Inilah ungkapan iman yang membuktikan bahwa Allah kita adalah pembaharu sejati yang senantiasa membaharui kehidupan kita. Apakah kita sudah berusaha untuk membaharui diri kita? Ataukah kita masih tenggelam di dalam lumpur dosa sehingga sulit untuk membaharui diri? Pertanyaan-pertanyaan ini hendaknya menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Dalam kenyataannya, tidak semua dari kita mampu membaharui diri seturut kehendak Allah. Kita tidak hidup di dalam roh sehingga sukar sekali untuk membaharui diri. Ada orang yang telah berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Namun pada akhirnya ia tidak mampu melawan godaan setan yang begitu kuat. Godaan yang begitu kuat menjadi sebab mengapa kita sukar untuk terlahir kembali secara rohani. Setan pasti akan memberikan godaan yang nikmat. Barangkali kita ingat akan kisah ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun. Iblis datang dengan godaan yang memikat hati. Jika kita tidak kuat melawan godaan iblis, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita tidak cukup kuat untuk melawan godaan itu karena kita tidak hidup seturut kehendak Allah. Kita tidak pernah benar-benar berjuang untuk terbebas dari semua godaan itu. Hal inilah yang membuat kita sukar untuk membaharui diri kita. Sebagai murid Kristus, kita hendaknya selalu membaharui diri. Pembaharuan di dalam diri akan memberikan dampak yang baik di dalam kehidupan kita. Ibarat sebuah pohon, ranting-ranting akan senantiasa memunculkan tunas baru apabila tetap berada di dalam pokok dari pohon itu sendiri.
kita akan selalu memunculkan kualitas hidup yang baru apabila kita berada di dalam Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Kebangkitan Kristus sebenarnya menjadi jaminan bagi kita untuk terlahir kembali sebagai murid Kristus yang sejati. Yesus telah mengalahkan kuasa maut dan dosa. Ia telah memberikan kepada kita jaminan untuk hidup yang kekal di dalam kerajaan-Nya. Paskah merupakan sebuah perayaan kemenangan, perayaan kelahiran baru. Di dalam pembaptisan, kita telah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Melalui kebangkitannya, kita mendapatkan semangat untuk selalu membaharui diri kita sehingga terlahir kembali menjadi manusia baru. Marilah kita membiarkan diri untuk dituntun kepada kelahiran kembali menjadi manusia baru. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, melalui kebangkitannya, Putra-Mu telah membaharui kehidupan kami dan memberikan kepada kami jaminan kehidupan kekal di dalam surga. Kami mohon, sudilah kiranya Engkau mengutus Roh-Mu kepada kami, agar kami memiliki semangat untuk membaharui kehidupan kami, membaharui diri kami, sehingga kami dapat hidup sebagai anak-anak terang yang senantiasa melaksanakan kehendak-Mu di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.